أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti Allah kucurkan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar di dalam hidup kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, tidak lupa nikmat yang lain yang begitu banyak yang tidak akan pernah bisa kita menghitungnya satu persatu. Nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayah, nikmat waktu, nikmat rizki, tentunya alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang terus bersyukur dan terus diberikan kekuatan untuk senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarga dan para sahabatnya, para tabiin, sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini, di malam Senin, sebelum memulai aktivitas rutin kita dengan berbagai profesi kita semua hadir di sini, Allah mudahkan kita kembali untuk mencharge diri kita, menuntut ilmu, memotivasi kita semua untuk terus melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan paripurna, dan terus berupaya menambah ilmu, menambah amal soleh, dan tentunya sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih pada guru kita Ustadz Dedi Haryadi LC yang telah kembali hadir bersama kami semua. Syukran jazakallah khair kasiran Ustadz, hatur nuhun telah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu Ustadz. Insya Allah menjadi amal soleh yang kelak akan memuat timbangan amal kebaikan Ustadz di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentunya untuk kita semua juga saya mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah menantikan jadwal rutin kajian Masjid Asy-Syifa setiap malam Senin. Hatur nuhun, semoga kegiatan rutin kita yang insya Allah diberkahi Allah ini menjadi wasilah untuk kita semua kelak tidak hanya berkumpul dalam majelis online ini, juga sebagai wasilah kelak kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita terlebih dahulu meyakinkan hati kita untuk berniat lillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyimak dan juga Allah berikan rizki berupa paham dan juga kekuatan untuk dapat mengamalkannya melalui kegiatan kajian ini. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, semoga saling memberikan support ya dengan tema-tema sebelumnya, terutama tema-tema yang penting untuk dikaji selepasnya kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan tentunya. Bahkan kita sekarang sudah ditinggalkan oleh bulan Syawal gitu ya. Dan kemarin kita bersama Ustadz Gun Syihabuddin membahas tentang bagaimana tipu daya syaitan dalam menyesatkan kita semua, dan penting untuk mengkaji juga pada malam hari ini sebagai bekal kita tentunya dalam menjalani kehidupan. Tentu kita tidak lepas dengan perbuatan dosa, khilaf, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia, dan bagaimana urgensinya kita untuk taubat dan apa keutamaan dari taubat itu sendiri, dan lebih dari itu bagaimana agar kita juga terhindar dari dosa-dosa
yang mungkin berpotensi kita lakukan dalam menghadapi lika-liku kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah tentunya. Baik, sebelum kepada Ustadz Dedi, silahkan para jamaah sekalian disiapkan barangkali alat tulis, catatan, penting untuk kita mencatat apa yang saya sampaikan, karena itu akan membantu kita untuk menyimpan dalam memori ya kalau kita mencatat. Dan juga memohon dengan sangat hormat kepada teman-teman, kepada jamaah sekalian, jika ada pertanyaan agar bersabar, dituliskan nanti setelah Ustadz menyampaikan paparan. Jadi jangan sampai ketika Ustadz sedang menyampaikan materi, kita sibuk menulis panjang-panjang gitu. Takutnya nanti ada materi Ustadz yang terlewatkan, dan itu penting, sayang sekali. Baik, terima kasih. Langsung saja pada guru kita, Ustadz Dedi Haryadi, waktu dan medianya kami persilahkan. Mangga Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair Ustadz Adri yang memandu di pertemuan di malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga yang teramat saya ta'zimi dan Allah muliakan, ada Prof. Oki, Prof. Azali ya, ada gurunda tercinta Ustadz Dudi Mutakin juga hadir bersama. Mudah-mudahan seluruh sesepuh kita, para guru-guru kita senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkaran iman kita malam hari ini untuk sejenak bertolabul ilmi mudah-mudahan menjadi penyempurna amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini insyaallah. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hari ini kita akan membahas hal yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran ya. Hampir di 87 ayat Allah berbicara masalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu permasalahan masalah taubat. Tentang taubat ini Allah Subhanahu wa taala itu bahas di dalam Al-Quran di 87 ayat ya. 63 ayat itu berbentuk fi'il dan 20 ayat berbentuk isim tentang tobat ini, Sadadri. Ini dikaji oleh para ulama, kenapa bab tobat begitu banyak dibahas di dalam Al-Quran, karena memang salah satu hal terpenting dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana cara kita mendekati Allah lewat pintu tobat ini ya, begitu. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah itu memberikan definisi yang begitu mendasar apa yang disebut dengan tobat. Kata beliau, tobat itu dari taba yatubu yang artinya adalah roja'a yarji'u ya, atau ada ya'udu Ustaz Adri. Taba yatubu taubatan itu seperti roja'a yarji'u ruju'an ya. Jadi ada ya'udu aud ya. Jadi artinya adalah pulang atau kembali, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang bertobat itu orang yang sedang pulang atau kembali, gitu ya. Kepada siapa? Ya tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Kenapa tobat itu? Kenapa tobat itu disebut kembali kepada Allah? Karena orang yang sedang berbuat dosa, orang yang sedang menjauh dari Allah. Salam Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa tobat itu disebut dengan kembali kepada Allah? Karena ketika kita berbuat dosa, kita sedang menjauh dari Allah. Maka pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling dekat dengan Allah kira-kira? Kalau begitu. Orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang tidak banyak dosa. Betul ya?
Karena orang yang banyak dosa itu orang yang sedang menjauh dari Allah. Makanya tobat itu disebut dengan orang yang sedang pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama itu memberikan definisi tobat dengan rihlatul audah, Ustaz. Rihlatul audah warruju' ilallah, yaitu perjalanan pulang dan kembali kepada Allah. Maka tobat ini sebetulnya sedang rihlah, sedang wisata, Ustaz, sedang jalan-jalan ya, untuk kembali kepada Allah itu. Nah, kata Kordowi, tidak ada jalan-jalan dan wisata yang paling indah di hidup ini kecuali adalah taubat, Ustaz. Kenapa? Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa taubat itu adalah rihlah atau jalan-jalan atau perjalanan yang begitu indah di hidup kita? Kira-kira kenapa, Ustaz? Karena perjalanan itu adalah sedang melakukan pendekatan pulang dan kembali kepada Allah yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Kan kata ulama begini, Ustaz. Baju baju yang merah tadi ambil lagi, lupa. Kasih baju. Baik. Sampai mana tadi? Tadi perjalanan yang terindah. Kelas 3. Ya, betul Bapak Ibu sekalian. Karena kalau nggak naik kelas 3, Reza ngulang dari kelas 2. Ya, ini ada yang buat ceramah ya, Ustaz. Masya Allah. Baik, Punten, Bapak Ibu Ustaz. sekalian, as'adu rihlah hiya taubah. Perjalanan atau rihlah terindah itu adalah taubat. Kenapa? Karena dia sedang melakukan perjalanan untuk kembali kepada Tuhan. Betul kan? Idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Kalau orang sudah menemukan Allah, dia sudah temukan segalanya. Dan kalau orang sudah kehilangan Allah, dia akan kehilangan segalanya. Betul nggak, Ustaz? Maka orang yang sedang bertobat itu orang yang sedang melakukan perjalanan untuk kembali kepada Allah. Dan ketika dia sudah menemukan Allah, dia akan temukan segalanya. Maka kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak bisa jalan-jalan ke Kapadokia, jalan-jalan ke Pangandaran, saya tawarkan alternatif jalan-jalan terbaik, yaitu taubat. Jalan-jalan untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut as'adu rihlah hiya taubah. Sebuah rihlah terbaik dan terindah dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah taubat. Karena taubat itu rihlatul audah warruju' ilallah. Perjalanan pulang dan kembali kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang tidak banyak dosa. Karena dosa itu adalah yang akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menarik, Ustaz. Mari kita jadikan mukadimah di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ustaz ya. Bapak Ibu bisa lihat hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin. Ada sebuah kalimat yang sangat indah sekali tentang taubat ini sebagai mukadimah. Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah itu asyad, teramat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada Allah, ya pulang untuk membangun hubungan yang memperbaiki hubungan dengan Allah, itu Allah teramat bahagia sekali. Ini Rasulullah yang menyampaikan, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Sampai-sampai Ustaz Adri, Bapak Ibu sekalian, saking bahagianya Allah kepada orang yang kembali pulang kepadanya, ya kata Ratib An-Nablusi, Bapak Ibu sekalian, huwallazi yarghabu bil afwi wa la yusari'u bil uqubati. Kenapa Allah itu begitu bahagia dengan taubatnya seorang hamba? Kan pertanyaan begitu, Ustaz ya. Kenapa Allah begitu bahagia dengan taubatnya seorang hamba? Pertama, Bapak Ibu sekalian, karena Allah itu yarghabu bil afwi wa la yusari'u bil uqubati.
Allah itu begitu ingin memaafkan kita, Allah itu yargob itu sangat ingin memaafkan kita, bukan ingin membalas dosa-dosa kita. Makanya ketika pertama kali kita berbuat dosa, Allah itu bukan ingin segera membalas, tapi segera ingin memaafkan. Bayangkan itu. Di hari pertama kita berdosa kepada Allah, Allah sudah kangen dan rindu ingin memaafkan kita, bukan ingin membalas dosa kita. Kalau ibu dan bapak disakiti orang lain, ingin segera memaafkan, ingin segera membalas. Di sini mah memaafkan Ustaz. Memang ini kelihatan wajah-wajah di surga semua Ustaz. Ya kan Ustaz? Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sampaikan di kajian bersama Gurunda Ustaz Dudi Mutakin di kajian Majlis Madani, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita Ustaz bermaksiat kepada Allah, di hari pertama kita bermaksiat, belum tentu kita sudah ingin minta maaf kan? Tetapi di saat itu Allah sudah rindu ingin segera memaafkan kita. Maka ketika kita bertobat, wajar nggak Allah bahagia? Kenapa bahagia? Karena sebelum kita bertobat, Allah sudah rindu ingin memaafkan dosa kita. Coba bayangin. Sebuah kerinduan yang berbalas melahirkan kebahagiaan tidak, Ustaz? Kebahagiaan itu. Maka ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ini alasan kenapa Nabi mengatakan Allahu asyaddu farhan bi taubati abdi. Allah begitu bahagia dengan tobatnya seorang hamba. Karena sebelum kita bertobat, Allah sudah rindu ingin segera memaafkan dosa kita. Maka jangan membuat Allah terlalu lama dalam penantian untuk memaafkan dosa-dosa kita. Segera bertobat kepada Allah. Betul ya? Dan yang kedua, ibu bapak sekalian, kenapa Allah begitu bahagia dengan taubatnya seorang hamba? Allah sampaikan di Al-Baqarah 221, bukan 25 ya, tapi 221. Kenapa? Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu ingin membawa kita pulang ke surga. Dan orang yang sedang bertobat, orang yang sedang kembali ke jalan yang tepat untuk mengantarkan dia pulang ke surga. Kata Syekh Ratib An-Nablusi Ustaz dalam tafsirnya, puncak kebahagiaan, puncak kebaikan Allah dalam hidup kita itu adalah wallahu yad'u ilal jannah, ingin membawa kita bahagia sampai ke surga. Makanya Bapak dan Ibu jangan pernah kecewakan Allah dengan tidak menemukan kita di surga, karena Allah begitu ingin membawa kita pulang ke surga. Ini yang punten Ustaz Adri bukan 225 tapi 221 ya ayatnya. Tolong mohon dikoreksi itu. Jadi jangan pernah kecewakan Allah dengan tidak menemukan kita di surga. Makanya Bapak dan Ibu, hari terbaik yang kita miliki bukan hari kelahiran. Hari terindah yang kita miliki bukan hari pernikahan. Hari terbaik dan terindah yang kita miliki adalah hari di mana Allah menemukan kita di surga itu. Dan pastikan setiap kita memiliki hari itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Dan orang yang sedang bertobat adalah orang yang sedang kembali ke jalan yang tepat untuk mengantarkan dia ke surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya tanya kepada Ibu Bapak, kalau kita punya anak, kemudian meminta maaf atas kesalahannya, berjanji memperbaiki diri, berjanji untuk menjadi lebih baik, kira-kira bahagia nggak, Zat? Sebagai orang tua. Maka seperti itulah Allah kepada orang-orang yang bertobat. Allah ingin membawa kita pulang ke surga. Dan orang yang sedang bertobat, orang yang sedang kembali ke jalan yang tepat mengantarkan dia pulang ke surga. Inilah alasan. Dua. Kenapa Rasul mengatakan Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Bahkan ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, saking bahagianya Allah kepada orang yang bertobat, itu pasti diterima tobatnya kalau kita bertobat. Ini ayatnya di Asy'ara, bukan Asy'ara sedang sensitif Ustaz. Saat ini semua umat Islam sedang membahas surat Asy'ara ya. Surat Asy'ara ayat 25 ya. Wa huwallazi yaqbalu taubatu an 'abdihi. Bayangkan Bapak Ibu, Allah sudah pasti akan menerima taubat kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu bersalah sama saya, kemudian minta maaf, wajar nggak Bapak Ibu itu merasa sungkan, merasa was-was, merasa khawatir, merasa pesimis? Wajar nggak, Zat? Kalau Bapak Ibu bersalah kepada saya, terus minta maaf, Bapak Ibu wajar nggak Bapak Ibu sungkan,
khawatir, kemudian takut. Wajar, kenapa? Karena belum tentu saya memaafkan bapak dan ibu. Ya kan? Tapi perasaan itu jangan pernah dibawa kepada Allah. Kenapa? Wa huwallazi yaqbalu taubah. Saking bahagianya Allah kepada orang yang bertobat, Allah pasti terima tobatnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka ketika Bapak Ibu pulang kepada Allah, jangan ragu, jangan sungkan, jangan khawatir, jangan pesimis. Kenapa? Kalau kita minta maaf kepada selain Allah, bawalah semua perasaan itu. Karena belum tentu selain Allah akan memaafkan dosa kita. Tetapi perasaan-perasaan itu jangan pernah dibawa ketika ketika akan pulang kepada Allah. Kenapa? Jauh sebelum kita ingin bertobat, Allah sudah rindu ingin menerima tobat kita. Wa huwallazi yaqbalu taubata an abdihi an ibadihi. Ini Ustaz, salah satu alasan para ulama. Saking Allah bahagia kepada orang yang bertobat, pasti tobatnya akan diterima Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Apa kata para saya lupa ya, ini kalimat Ibnu Fadl atau siapa Ustadz? Maka kalau orang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan muncul keraguan di kedalaman hatinya bahwa dosanya tidak akan diterima Allah, maka dia sedang menyempurnakan dosa dengan dosa. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena berburuk sangka kepada Allah bahwa tobatnya tidak akan diterima, itu buruk sangka yang paling buruk kepada Allah. Betul Bapak Ibu sekalian? Bahkan Ustadz, ada seorang ulama, saya tidak akan sebutkan namanya, agak keras sekali. Orang yang berdosa, kemudian merasa tidak yakin dosanya dimaafkan oleh Allah, maka dia sudah menghina Allah. Apa bentuk penghinaannya? Karena dia merasa Allah tidak akan memaafkan dosanya. Itu penghinaan Bapak Ibu. Maka jangan pernah membawa perasaan sungkan, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan pesimis ketika kita akan kembali menghadap kepada Allah untuk meminta maaf atas semua dosa yang kita lakukan. Setuju Bapak Ibu ya? Bahkan Bapak Ibu coba lihat di sini Ustaz. Saking bahagianya Allah kepada orang yang bertobat, sampai-sampai Allah bilang apa di hadis riwayat Imam Ahmad? Fa in tabu fa ana habibuhum. Kalau mereka datang dan kembali kepadaku, aku mencintai mereka. Coba Ustaz bayangkan. Masya Allah itu. Kalau mereka bertobat kepadaku, aku akan mencintai mereka. Allah tidak hanya menerima, tidak hanya memaafkan, tetapi langsung mencintai saking bahagianya Allah kepada orang yang bertobat. Dan hadis ini Bapak Ibu sekalian itu hadisnya panjang Ustaz. Hadis ini kan riwayat Imam Ahmad. Ini kisah tentang makhluk-makhluk Allah yang sudah tidak sabar dengan kelakuan kita. Kan ma min yaumin, ya kata Allah Subhanahu wa taala itu, tidak ada hari yang berlalu kecuali matahari minta izin kepada Allah untuk menjatuhkan diri kepada anak Adam. Kenapa? Akala rizqoka wa abada ghairuka. Karena manusia itu terlalu rakus memakan rezeki Allah tetapi terlalu malas beribadah kepada Allah. Kemudian apa kata langit? Izinkan aku ya Allah untuk menjatuhkan untuk langit itu untuk melipat ya, melipat anak Adam itu. Karena mereka terlalu rakus memakan rizkimu, tetapi terlalu malas beribadah kepadamu. Dan apa kata bumi? Adzinli, izinkan aku ya Allah untuk menelan anak Adam. Fa innahu akala rizqaka wa abada ghairaka. Karena mereka tuh makan rizkimu tapi tidak ibadah kepadamu. Semua makhluk Allah tidak sabar dengan kita. Itu setiap hari minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Da'ahum law khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Biarkan mereka, biarkan mereka. Karena kalau kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian akan mencintai mereka. Itu kata Allah kepada matahari, langit, dan bumi yang setiap hari minta izin kepada Allah untuk menghancurkan kita karena sudah tidak sabar dengan kelakuan kita. Ya kan? Kata Allah, da'ahum. Tinggal biarkan mereka. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalaulah kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian akan mencintai mereka. Dan kata Allah,
fa in tabu fa anna habibuhum fa in lam yatubu fa anna tabibuhum. Kalau mereka bertobat kepadaku, aku menjadi kekasih bagi mereka, dan kalau mereka tidak bertobat kepadaku, aku jadi dokter dalam kehidupan mereka. Ini kata Allah di hadis riwayat Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian. Saking bahagianya Allah dan orang yang bertobat. Bahkan Bapak dan Ibu, mari kita lihat, ini masih mukadimah dulu ya. Di hadis Imam Bukhari, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat, Ustaz. Ini untuk menggambarkan saking bahagianya Allah kepada orang yang bertobat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mana yang wajar? Yang meminta maaf datang kepada yang akan memaafkan, atau yang akan memaafkan datang kepada yang minta maaf? Mana yang wajar itu? Yang minta maaf lah. Yang minta maaf, Ustaz. Yang minta maaf datang kepada yang akan memaafkan, itu wajar. Tetapi baca hadis ini, Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Bukhari ini, justru yang akan memaafkan datang kepada yang butuh dimaafkan. Kan seharusnya Ustaz Adri, yang butuh dimaafkan datang kepada yang akan memaafkan, betul kan? Tetapi Bapak Ibu baca hadis ini, justru yang akan memaafkan datang kepada yang butuh dimaafkan. Apa kata Nabi? Tanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Jadi Allah itu datang setiap malam, Bapak Ibu sekalian, ke langit dunia di akhir sepertiga malam. Jadi datang setiap malam menemui kita itu di sepertiga malam. Untuk apa? Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang minta maaf kepadaku, aku memaafkan mereka. Coba Bapak Ibu sekalian, ini didalamkan bahasa psikologinya oleh Dr. Syekh Amar Khalid ya. Saya ada bukunya. Judulnya itu Bismikan Nahya ya. Ini bagus sekali. Jadi yang akan memaafkan datang kepada yang butuh dimaafkan kepada kita setiap malam di sepertiga malam. Barang siapa yang minta maaf kepadaku, pasti aku maafkan. Saking apa? Saking Allah itu Bapak bahagia kepada yang bertobat, sampai-sampai datang itu setiap malam untuk menawarkan tobat itu, untuk menawarkan ampunan. Ini Bapak sekali. Cuma masalahnya pernah kita bahas di kajian kita sebelumnya. Ketika yang akan memaafkan datang kepada yang butuh dimaafkan di sepertiga malam itu, sedang apakah yang butuh dimaafkan itu? Nah, gitu, Ustaz. Ketika yang akan memaafkan datang menemui di sepertiga malam, sedang apakah yang butuh dimaafkan itu? Nah, itu sekalian. Ini bahasa Ustaz Amr Khalid. Sedang bobok cantik. Sleeping Beauty. Aduh, Masya Allah, ada gurunda ya. Masya Allah. Sedang tidur sekalian. Dan kata beliau, ketika yang akan memaafkan menemui yang sedang butuh dimaafkan, namun yang yang butuh dimaafkan ini tidak menemui yang akan memaafkan. Apakah yang akan memaafkan ini berhenti untuk turun? Tidak, Bu. Sampai hari kiamat Allah akan turun untuk menawarkan ampunan. Sampai hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah betul-betul begitu bahagia kepada orang yang bertobat itu. Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mukadimah untuk membangun dulu bahwa tobat ini indah Bapak. Rihlatul audah wa ruju' ilallah. Sebuah perjalanan untuk kembali kepada Allah, dan inilah yang disebut dengan as'adur rihlah. Seindah-indah dan sebaik-baik sebuah perjalanan yang ditempuh oleh seorang mukmin, yaitu perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masya Allah Bapak Ibu. Allah itu rindu untuk memaafkan, dan pasti ada. Allah itu rindu kepada yang bertobat, dan pasti menerima tobatnya, Ustaz ya. Bahkan datang langsung kepada yang butuh untuk diterima tobat ini setiap malam sepertiga malam. Makanya apa kata ulama? Orang yang sungguh-sungguh ingin dimaafkan dosanya oleh Allah adalah orang-orang yang tidak pernah menyia-nyiakan sepertiga malam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk kesungguh-sungguhan dimaafkan itu bukan der-deran di media sosial, Ustaz Adri. Der Allah maafkan aku, der Allah maafkan aku di Facebook. Bukan itu sekalian.
Dare to dare ya. Dare Allah maafkan aku. Ay subuh kaberangan wae gitu. Ustaz. Nah ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang memaafkan dan kita yang butuh dimaafkan. Namun yang datang itu adalah Allah menemui kita yang akan yang butuh dimaafkan itu ya. Bahkan Bapak Ibu coba kita lihat, Ustaz. Kita mulai dari sini Bapak Ibu sekalian. Summa taba alaihim liyatubu. Saking Allah bahagia Ustaz kepada orang-orang yang bertobat, sampai ada sebuah ayat yang perlu kita renungkan. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka bertobat kepada Allah. Pemahaman dari hadis dari ayat ini adalah itu disampaikan Bapak Ibu oleh para ulama. Yang disebut dengan taba alaihim liyatubu itu adalah Allah memberikan jalan kepada mereka untuk bertobat agar mereka bisa bertobat kepada Allah. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, pertobatan ini ide kita atau ide Allah Ustaz? Coba. Ayo. Bapak Ibu, kita yang memulai untuk bertobat atau Allah yang memulai agar kita bertobat? Mana yang paling awal? Allah Allah. yang memulai Ustaz. Allah. Allah, Ibu sekalian. Maka di ayat ini kata para ulama yang disebut dengan summa taba alim liyatubu itu adalah Allah memberikan jalan kepada orang agar dia bisa bertobat. Sehingga orang ini menemukan jalan untuk bisa bertobat kepada Allah. Kan begitu Ustaz? Jadi Bapak Ibu sekalian, ide awal pertobatan ini bukan kita yang langsung ujuk-ujukin bertobat, tetapi itu adalah ide Allah agar kita bertobat. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Allah itu memberikan jalan kepada kita, kata Qardawi pertama Ustadz, adalah rasa penyesalan. Di rasa penyesalan ini kata Qardawi, Bapak Ibu sekalian, itu dalilun ala toharoti qalbihi wasidki niyatihi wa qubuli taubatihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyesalan atas sebuah kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah cara Allah memberikan jalan kepada kita untuk bisa bertobat. Bapak Ibu sekalian ya, maka sesakit apapun sebuah penyesalan akibat sebuah kesalahan, itu adalah kebaikan. Karena Allah sedang memberikan jalan kepada kita untuk bisa bertobat. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Makanya apa kata ulama? Musibatani kabirotani. Ada dua musibah besar yang kalau kita mengalaminya, kita sedang ada di fase hidup yang sangat bahaya. Ada dua musibah besar yang kalau kita mengalaminya, kita sedang ada di fase hidup yang sangat bahaya. Pertama, la yash'uru laddatat ta'ah. Tidak nikmat dalam ketaatan. Yang kedua, la yash'uru nadam alal ma'asi. Tidak menyesal dalam kemaksiatan. Kalau orang menemukan dua hal ini, Bapak Ibu, itu musibah besar dalam hidupnya dan dia sedang ada di hidup fase yang paling bahaya. Pertama, tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Yang kedua, tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan. Pertanyaannya, kenapa orang yang tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan disebut musibah besar? Karena dia akan mudah meninggalkan ketaatan. Kira-kira Bapak Ibu, orang yang tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan, mudah nggak meninggalkan ketaatan? Karena satu-satunya alasan terbesar orang meninggalkan ketaatan, karena dia belum merasakan nikmat apa-apa dalam ketaatan itu. Betul nggak? Saya Bapak Ibu nih cerita, saya pernah diundang, pernah ngisi di, apa Bapak Ibu sekalian, di sebuah, baik, saya lupa ya kali. Jadi kalau orang Bapak Ibu sudah tidak nikmat, pasti mudah meninggalkan Ustaz. Tapi kalau sudah nikmat, sesulit apapun prosesnya, caranya, dia akan berjuang itu. Sok Bapak Ibu misalnya kalau nonton Persib Pak, jam 2 malam Ustaz. Bapak Ibu pokoknya akidahnya sudah akidah biru saja Persib itu. Kalau Bapak Ibu tuh pendukung Persib, ya kira-kira jam berapa pun main akan
ini nggak akan mencoba berkorban nggak untuk nonton? Kan sudah nikmat. Tapi orang yang tidak nikmat, jam berapapun tidak akan nonton. Makanya kenapa ada laki-laki yang tidak bisa ke masjid? Bukan rumahnya yang jauh, tapi hatinya yang jauh. Hatinya belum merasakan nikmat apa-apa di masjid, betul nggak? Kalau Bapak Ibu sudah ngaji, sudah nikmat ngaji bersama guru-guru tercinta kita, Ustadz Dudi Mutakin dan sebagainya. Jam berapapun ustadz-ustadz kita itu ada pengajian, kita akan menjaga waktu-waktu itu. Kalau sudah nikmat. Makanya kenapa orang yang tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan disebut musibah besar? Karena dia akan mudah meninggalkan ketaatan itu. Yang kedua, musibah besar yang kedua adalah la yash'uru nadam 'alal ma'asi. Tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan, Ustaz. Kenapa orang yang tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan disebut musibah besar? Karena dia tidak akan pernah punya momentum untuk memperbaiki. Momentum terbaik yang kita miliki untuk memperbaiki segala kemaksiatan kita adalah adanya rasa nyesal setelah kita berbuat maksiat, Ustaz. Itu pun dikatakan oleh Said Qutb. Ya. Maka Bapak Ibu, saking Allah tuh pengen kita bertobat, Allah bikinkan jalan. Jalan pertama namanya an-nadam, rasa nyesal terhadap sebuah kemaksiatan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ada nggak orang-orang yang saat ini bertobat, Ustaz Adri, gara-gara dihantui rasa penyesalan akibat kemaksiatan masa lalu? Ada nggak, Ustaz? Ada nggak orang-orang yang saat ini Bapak Ibu sedang bertobat, sedang hijrah, ya, sedang insaf, atau insaf, pakai P, insaf. Itu dihantarkan penyesalan akibat kemaksiatan masuk, ada nggak? Aduh, saya dulu nyesel ninggalin sholat. Dulu saya nyesel tidak pakai jilbab. Wah gitu, ada nggak Bapak Ibu sekalian? Itu ada. Itu cara Allah ayat ini. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Allah bikinkan jalan orang untuk bertobat, sehingga ketika dia menemukan jalan, dia lalui jalan itu, dan Allah sudah menanti dia di pintu taubat itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cara Allah membikinkan jalan kepada seorang hamba untuk bertobat adalah As-Sajdah ayat 21. Allah berikan musibah di dunia. Jadi Bapak Ibu, luka, air mata, itu adalah cara Allah membikinkan jalan kepada kita agar kita bertobat kepadanya. Maka Bapak Ibu jangan seudon kepada Allah ketika Allah memberikan air mata di dunia dan luka di perasaan kita. Karena boleh jadi semua itu cara Allah mengantarkan kita menemukan jalan untuk bisa bertobat kepadanya. Betul? Tadi subuh saya kajian Ustadz Adri. Kajian, saya kutip kalimat Kordowi. Akbaru iqabin, ya, minallahi lil insan fid dunya. Siksaan terbesar Allah bagi manusia di dunia ketika dia bermaksiat adalah Allah buka pintu-pintu dunia. Itu Bapak Ibu, itu hukuman terberat Allah di dunia. Jadi hukuman terberat Allah di dunia atas kemaksiatan kita adalah Allah buka pintu-pintu dunia kita. Coba Bapak sekalian, bagaimana cara menjelaskannya itu? Kenapa kalau kita makin banyak maksiat, Ustadz Adri, pintu dia makin terbuka, itu merupakan hukuman terberat Allah di dunia. Kenapa? Karena kalau orang semakin dibuka dunianya, semakin tidak punya momentum dan kekuatan untuk minta maaf kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya. Betul tidak? Dia akan makin sibuk dengan dunianya, Bapak Ibu. Dan itulah yang disebut dengan bukan istirahat, Bapak Ibu. Istidroj, ya, bukan istirahat. Istidroj. Justru ketika Allah memberikan ujian, Pak, luka, dan air mata, itu cara Allah untuk memberikan jalan kepada kita bisa bertobat. Karena kalau kita semakin banyak maksiat kepada Allah, semakin dibuka pintu-pintu dunia kita, kita semakin tidak punya momentum untuk kembali kepada Allah. Betul tidak, Ustaz? Makanya istidraj itu, Allah membuka pintu dunia kita untuk menutup pintu akhirat kita.
Allah sibukkan dunia kita agar kita tidak punya waktu mengurus masa depan akhirat kita. Dan itu disebut dengan akbaru iqobin. Hukuman terberat Allah di dunia atas dosa-dosa kita. Maka Bapak dan Ibu, saking cintanya Allah kepada kita, mohon maaf, saking bahagianya Allah kepada yang bertobat, Allah menanti dengan penuh kerinduan agar kita bertobat, Allah menerima tobat kita, Allah makin jatuh cinta kepada kita, bahkan Allah turun langsung setiap Iya suka beli itu kalau uang dikasih teh dibeli itu uang yang kita kasih teh kata bahkan Allah membikinkan jalan kepada kita untuk bisa bertobat. Sok, Allah tuh baik nggak Ustaz? Karena Allah pengen bawa kita pulang ke surga, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu pengen membawa kita pulang ke surga. Bahkan coba Bapak Ibu, siapa yang tidak terenyuh dengan hadis ini? Silakan Bapak sekalian. Ada yang Muslim itu. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyutiba musii'un nahar wa yabsatu yadahu fin nahar liyutiba musii'ul lail. Setiap malam dan setiap siang Allah bentangkan tangannya 24 jam untuk menerima orang-orang yang akan bertobat. Tidak ada tangan Allah tidak terbentang Bapak Ibu sekalian. Setiap hari 24 jam untuk menerima orang-orang yang bertobat. Lalu kenapa kita tidak fafiru ilallah, tidak segera kembali kepada Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita lihat kalimat sini Bapak dan Ibu. Allah sampaikan di surah An-Nisa 27-28. Ini renungan ini dari Syekh Dr. Amr Khalid ya. Saya mendapatkan ilmu dari beliau dari kitab beliau tentang dua ayat ini, An-Nisa 27 dan 28. Tentang keinginan Allah kepada kita. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang paling kita inginkan dari Allah? Pasti banyak. Bahkan mungkin setiap hari dipenuhi dengan apa yang kita inginkan dari Allah, betul? Kelihatan nih wajah-wajah banyak kahayang setelah. Ini wajah-wajah penuh keinginan. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir apa yang Allah inginkan dari kita? Ya kan? Setiap hari kita berpikir apa yang kita inginkan dari Allah. Setiap hari kita minta terus Ustaz Adri. Tapi sempat ya kita berpikir apa yang paling Allah inginkan dari kita. Makanya Ustaz Adri saya dapat ilmu ya. Bagi orang yang sudah usia 40 tahun ke atas harus menghijrahkan keinginan. Kalau sebelum 40 tahun kesibukan kita adalah apa yang kita inginkan dari Allah. Tapi kalau sudah 40 tahun ke sana, hijrah. Apa yang Allah inginkan dari kita itu sekalian. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ketika ditanya apa yang kita inginkan dari Allah, banyak. Ya, ingin ini, ingin itu. Setiap hari dipenuhi dengan apa yang kita inginkan dari Allah. Betul kan? Tapi pertanyaannya apa yang paling Allah inginkan dari kita? Boleh jadi ada di antara kita yang belum tahu jawabannya. Saking sibuknya memikirkan apa yang kita inginkan dari Allah, sampai kita lupa untuk sejenak merenung dan memikirkan apa yang Allah inginkan dari kita. Allah sampaikan dalam Al-Quran Bapak Ibu. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah itu ingin menerima tobat kita. Ini keinginan Allah dalam Al-Quran. Dan apapun yang dibahas dalam Al-Quran, sesuatu yang sangat besar, Bapak Ibu. Makanya ini kaidah ya, Ustaz Adri. Ini kaidah. Bapak Ibu, apapun yang dimuat di dalam Al-Quran itu masalah-masalah besar. Al-Quran tidak pernah membahas hal-hal yang tidak besar. Ya kan? Kita tidak akan pernah menemukan bagaimana resep bikin sayur asam dalam Al-Quran. Atau bagaimana cara mengobati misalnya penyakit disintegrasi ya. Perpecahan antar suku. Kita tidak akan dapat itu semua. Kenapa? Karena Al-Quran tidak pernah membahas hal-hal yang kecil. Semua yang dibahas dalam Al-Quran hal-hal yang besar. Betul ya? Maka Bapak Ibu prinsip saya, sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran tak pernah saya anggap besar. Karena kalau besar pasti dibahas dalam Al-Quran.
Namun sebaliknya, sesuatu yang dibahas dalam Al-Quran jangan dianggap tidak besar. Paham Bapak Ibu ya? Saya ulang, karena Al-Quran hanya membahas hal-hal yang besar, tidak ada hal-hal yang remeh dibahas oleh Al-Quran. Maka Bapak Ibu, sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran jangan dianggap besar, dan sesuatu yang tidak ada yang ada dalam Al-Quran jangan dianggap tidak besar. Nah, ini ada ayat Bapak Ibu, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Ini masalah besar. Ternyata satu-satunya keinginan Allah kepada kita adalah ingin memaafkan dosa kita. Masya Allah itu, Ustaz. Ingin memaafkan dosa kita. Ketika kita banyak keinginan, Allah itu tidak banyak keinginan kepada kita, cuma ingin memaafkan dosa kita. Kenapa Allah begitu ingin memaafkan dosa kita? Dibahas di ayat 28-nya. Yuridullah ayyuhaffifa ankum. Karena Allah ingin meringankan kita kelak di akhirat. Sebagian tafsir mengatakan demikian. Karena Allah ingin meringankan kita kelak di akhirat. Kenapa Allah begitu menginginkan kita ringan kelak di akhirat? Karena Allah Maha Tahu tidak ada di antara kita yang akan kuat disiksa api neraka. Allah itu tahu. Tadi saya sampaikan di kajian subuh Bapak dan Ibu sekalian ya. Sampai-sampai apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Lau ta'lamuna ma'alamu. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui tentang neraka, pasti kalian tidak akan banyak tertawa, pasti banyak nangis itu. Itu kata Rasulullah SAW Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Rasul tahu dan Allah tahu tidak ada di antara kita yang akan kuat disiksa api neraka. Makanya Allah itu begitu ingin memaafkan dosa kita karena ingin meringankan kita kelak di akhirat. Karena di antara kita tidak akan ada yang kuat disiksa api neraka sekalian. Nah ini ya salah satu penghayatan terkait surah An-Nisa ayat 27 dan 28. Masya Allah ya. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, jangan sia-siakan kebaikan Allah ini untuk segera minta maaf kepadanya. Fafiru ilallah. Nanti kita bahas di ujung kajian kita Bapak dan Ibu. Ya. Oke, sekarang kita masuk Ustaz urgensinya. Apa kata Qardawi? Fa'lam anna taubah ra'sud dawa. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa ketahuilah sesungguhnya taubat itu adalah Bapak Ibu sekalian puncak dari segala obat. Biang dari segala obat. Baik, mari kita jelaskan. Kenapa tobat itu adalah ra'sud dawa, induk dari segala obat. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Li'anna dzunub jarohat. Karena dosa itu adalah jarohat. Itu sumber penyakit. Sumber setan-setan luka itu. Contoh Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam surah Toha 124 Allah mengatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang beri'rad dari Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang teramat sempit. Kata Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, kalau kita banyak dosa, kita kehilangan ketenangan, kehilangan ketentraman, kehilangan kebahagiaan. Padahal tidak ada yang kurang dari kehidupan kita. Soalnya kebayang nggak Bapak Ibu? Kita tidak menemukan kekurangan dalam kehidupan, tapi kehilangan kebahagiaan dan ketenangan di perasaan. Dari mana sumber kegelisahan itu? Bukan dari kekurangan yang kita miliki, tetapi dari kemaksiatan yang kita lakukan. Dosa itu merusak Bapak Ibu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sampai sebutkan jarohat, merusak segalanya. Maka lihat Bapak Ibu orang yang banyak dosa. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Innar rojula. Ya. La yahrimu rizqahu bidzanbin yusibuhu. Seseorang itu akan ditahan rezekinya gara-gara dosa yang dilakukan kepada Tuhannya. Rezeki itu Bapak Ibu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak dosa. Kalau masalah rumah tangga, kata Rasulullah SAW, ma tawaddu ithnani fa furiqa bainahuma illa bidzanbin yuhdisuhu ahaduhuma. Allah akan mencabut perasaan cinta
dan mencerai-beraikan hubungan di antara suami istri ketika mereka di antara salah satunya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalimat Ibnu Qayyim, ad-dunub du'ful amal, doikur rizq. Orang banyak dosa itu malas ibadahnya, tidak terasa nikmat ibadahnya. Wah, itu semua tuh masalah dosa itu. Makanya at-taubah ra'sud dawa, menyembuhkan semua itu dengan tobat. Itu yang disebut dengan at-taubah ra'sud dawa. Kenapa tobat disebut dengan puncaknya segala obat? Karena dosa itu puncaknya segala penyakit. Ketenangan hidup Bapak Ibu hilang, rezeki ditahan, rumah tangga dicerai-beraikan, ketenangan batin juga dihilangkan, ya, kenikmatan ibadah juga dihilangkan. Itu semua dari dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita. Bagaimana cara memperbaiki semuanya? At-taubah, kata Qardawi. Fa'lam anna taubah ra'sud dawa. Ketahuilah bahwa tobat itu puncak dari segala obat. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita menemukan banyak kerusakan di kehidupan ini, ada puncak obat untuk memperbaiki semuanya. Segera perbaiki hubungan kita dengan Allah. Salafus Saleh mengatakan, aslih bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua kehidupan Anda. Maka seluruh gerbang untuk memperbaiki kehidupan yang kita miliki yang sempat terjadi kerusakan, gerbang pertama adalah taubat, memperbaiki hubungan dengan Allah. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan kalimat Qardawi at-taubah ra'sud dawa. Ya. Baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita lihat di surah An-Nur ayat 21. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bapak Ibu, kenapa taubat itu dipakai dengan kebahagiaan? Bertobatlah kepada Allah agar Anda bahagia. Ya kan? An-Nur ayat 21. Bertobatlah kepada Allah agar Anda bahagia. Kenapa tobat dipakai dengan kebahagiaan? Karena dosa itu perusak kebahagiaan. Makanya kata salafus saleh Bapak Ibu, kemaksiatan itu adalah cara terburuk untuk merampas semua kebahagiaan di masa depan. Kenapa saat ini kita tidak menemukan kebahagiaan? Boleh jadi akibat kemaksiatan yang kita lakukan di masa lalu. Salam Bapak Ibu, salam ya. Kenapa hari ini kita tidak menemukan kebahagiaan? Boleh jadi semua penyebabnya adalah kemaksiatan yang kita lakukan di masa lalu. Karena kemaksiatan cara terburuk merampas semua kebahagiaan di masa depan. Oleh karena itu kata Allah, tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah agar kita kembali menemukan kebahagiaan. Maka Bapak Ibu, orang yang tidak bahagia dan tidak tenang perasaannya, belum tentu banyak kekurangan di kehidupannya. Tapi boleh jadi terlalu banyak kemaksiatan kepada Tuhannya. Ya kan? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Nah ini sebagai kalimat-kalimat awal Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan ahamiyatut taubah fi hayatil mu'min, tentang urgensi taubat dalam kehidupan seorang mukmin. Makanya kita lihat, Bapak Ibu lihat 5 alasan kenapa kita harus bertobat kepada Allah. Ya. Kenapa kita harus bertobat kepada Allah? Yang pertama kata Syekh Amr Khalid dalam buku beliau, ya, li'annal khata min tabi'ati ibnu Adam. Kenapa kita harus bertobat kepada Allah? Karena kesalahan ini, karena kemaksiatan dan kesalahan itu Bapak Ibu, tanda kutip tabiat manusia. Manusia itu mahalul khata, tempatnya segala kesalahan. Bahkan kata Amr Khalid, seorang manusia dalam sehari bisa memproduksi ratusan dosa. Bisa memproduksi ratusan kesalahan dalam kehidupan sehari. Dari mata, dari mulut, dari
dari telinga, dari lisan, dari hati, dari anggota badan. Setiap hari kita bisa memproduksi ratusan dosa kepada Allah. Makanya kita perlu bertobat. Karena manusia itu mahalul khoto, tempatnya kesalahan, tempatnya kehilapan. Coba angkat tangan di antara Bapak Ibu yang tidak pernah punya dosa kepada Allah. Bahkan ada yang angkat tangan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, Bapak Ibu ya. Kita berdosa. Dan sebaik-baik manusia itu bukan yang tidak berdosa. Tetapi ketika dia berdosa, segala minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah begitu. Ya. Ini yang pertama. Limada, kenapa kita harus bertobat? Karena manusia itu tempatnya segala kesalahan. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kenapa kita harus bertobat? Li'annallaha yafrahu bi taubatil mu'min. Karena Allah teramat bahagia kepada orang yang bertobat. Maka orang yang saat ini sedang di jalur pertobatan, menjadi orang-orang taubaters, adalah orang-orang yang sedang membangun kebahagiaan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari di awal tadi. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bertobat? Li'anna kasratud dzunub tatmisul qalb. Karena dosa itu, Bapak Ibu, mengeraskan hati. Karena dosa itu mengeraskan hati. Kalau hati sudah keras, Bapak Ibu, itu tidak nikmat ibadah, tidak bisa disentuh oleh ini, oleh itu, ya. Dengan siapapun pasti ada masalah begitu. Itu kalau hati sudah keras. Makanya dosa itu seperti snowballing efek bola salju, kemana-mana ngerusaknya. Contoh Ibu dan Bapak sekalian, kata Imam Syafi'i, misalnya, kalau ada di antara kita Pak yang makan harta yang tidak halal, kata Imam Syafi'i, itu ngerusaknya kemana-mana. Ke rumah tangga, ke anak, ya, ke hati, ke ibadah, ke semua kehidupan kita, kata Imam Syafi'i. Makanya dampak dari harta yang tidak halal itu mengerikan sekali. Dia merusak keharmonisan rumah tangga, merusak kebaikan anak-anak, merusak ketenangan hati, merusak kenikmatan ibadah, merusak hubungan dengan banyak orang. Dan itu adalah efek atau akibat dari kita melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan li'anna kasratul ma'asi tudamul haya. Karena maksiat itu menghancurkan kehidupan kita di dunia. Makanya kita harus bertobat, Ibu dan Bapak sekalian. Dan terakhir, kenapa kita harus bertobat? Li'annallaha yaghfiru dzunub jami'. Karena Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita dan akan menerima tobat kita. Ini di antara alasan-alasan dari para ulama kita, dari Amr Khalid, terkait dengan kenapa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita banyak dosa. Karena Allah begitu cinta kepada orang-orang yang bertobat. Karena dosa itu merusak hati kita, merusak kehidupan kita, merusak rezeki kita, merusak ketenangan ibadah kita, kenikmatan ibadah kita, dan seterusnya. Dan terakhir, karena Allah akan memaafkan sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ini alasan-alasan dari para ulama kita, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, terakhir, mari kita lihat, Ibu Bapak sekalian, terkait suasana Al-Quran ketika bicara masalah rezeki, masalah ibadah, dan masalah istighfar atau masalah taubat. Bapak Ibu perhatikan, ini sebagai epilog Ustadz Adri ya. Tentang rezeki. Allah sampaikan di surah Al-Muluk dengan kalimat famshu fi manakibiha, berjalan saja. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Kemudian tentang ibadah, Allah menggunakan suasana ayatnya fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Dan ketika berbicara masalah istighfar atau tobat, wasari'u tubu fafiru, berlomba-lombalah. Ini suasana ayatnya berbeda. Rizki famshu fi manakibiha, berjalan saja. Ibadah, bersegeralah. Tobat, berlomba-lombalah. Untuk mengejar ampunan Allah, untuk bertobat kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin. Berjalan, bersegera, dan berlomba. Ini suasana ayatnya berbeda. Kenapa kalau untuk rezeki itu santai, berjalan saja?
Karena Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Karena Allah sudah jamin rezeki kita, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah nabrak sana sini, nggak usah menghalalkan segala cara. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah jamin rezeki kita. Santai saja, jangan nabrak sana sini. Karena kalau orang Bapak Ibu, wah begitu ya, itu bangun, nanti ini khawatir nabrak sana sini. Bahkan bisa meninggalkan ibadah gara-gara ngejar terus ngebut cari rezeki gaskeun terus. Rezeki itu famshu fi manakibiha, berjalan saja. Nggak usah ngebut sampai nabrak sana sini menghalalkan segala cara sampai lupa ibadah. Kenapa? Rizki sudah Allah jamin. Yang kedua, suasana ibadah, bahasa Allahnya fas'au ila dzikrillah, bersegeralah, wa darul bai', dan tinggalkan kesibukan dunia Anda kalau sudah datang waktu ibadah. Kenapa? Kalau sudah datang waktu ibadah kita tinggalkan dunia kita, karena kebaikan dunia kita sangat bergantung kepada kerapihan ibadah kita. Ketika Bapak Ibu sedang sibuk dunia, datang panggilan ibadah, dan kita sejenak meninggalkan dunia kita untuk menyambut seruan Allah, maka Allah akan turun tangan untuk membereskan dunia kita. Karena kebaikan dunia kita sangat bergantung kepada kerapihan ibadah kita. Demi Allah Bapak Ibu, tidak ada orang yang hidupnya baik ketika ibadahnya tidak rapi. Karena hidup seseorang itu penjelasan tentang kualitas ibadahnya. Selang Bapak Ibu ya. Hidup orang itu penjelasan tentang kualitas ibadahnya. Tidak ada kehidupan orang yang berbeda dengan kualitas ibadahnya. Kenapa? Karena bagaimana ibadah seseorang, itulah kualitas kehidupannya. Kan begitu. Contoh Bapak Ibu sekalian. Seseorang yang tidak setia kepada Tuhannya akan mudah mengkhianati kehidupannya. Ini kaitan antara ibadah dan hidup Bapak Ibu ya. Kalau orang tidak setia kepada Tuhannya, akan banyak yang dia hianati dalam kehidupannya. Hianat kepada kejujurannya, hianat kepada amanahnya, hianat kepada banyak akan dihianati. Kenapa? Kalau aja nggak setia, apalagi kepada kehidupannya. Maka kalau ingin seseorang itu setia dengan kehidupannya, maka yang pertama kita lakukan adalah setiakan dia dulu kepada Tuhannya. Tidak ada orang yang hidupnya baik ketika ibadahnya tidak rapi. Semua kerapihan hidup kita sangat bergantung kepada kebaikan ibadah kita. Maka nilai tarbiyahnya, kalau ingin memperbaiki hidup seseorang, anak kita, pasangan kita, siapapun, mulailah dari bagaimana cara dia memperbaiki hubungan dia dengan Tuhannya. Ya kan? Makanya bersegera. Kalau ibu dan bapak sedang sibuk dengan dunia, datang panggilan ibadah, dan kita lalai dengan ibadah, saking sibuknya dengan dunia. Kata Nabi, dunia kita tidak akan beres-beres. Kita akan terus Bapak Ibu urusan-urusannya itu tidak akan dibereskan. Itu adalah ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Ustaz Adri, kenapa tobat harus wasari umasaroah, harus berlomba-lomba, harus paling cepat itu? Ya kan, kalau rizki jalan, kalau ibadah segera, tapi kalau tobat harus ngebut, harus berlomba-lomba. Kenapa? Karena kita berkejaran dengan jatah usia dan kuota umur yang tidak tahu kapan habisnya. Betul? Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu kapan kuota umur kita dan jatah usia kita habis. Makanya Bapak dan Ibu, kita tidak punya keyakinan siapa yang terlebih dahulu menjemput kita, ampunan atau kematian. Begitu banyak orang-orang yang dijemput oleh kematian sebelum mendapatkan ampunan. Dan itulah disebut dengan manusia terburuk. Adalah manusia yang meninggalkan dunia ini tanpa sempat mendapatkan ampunan dari sang pemilik dunia. Itu orang yang paling buruk. Apakah Bapak Ibu merasa tahu kapan jatah usia kita habis? Nggak ada yang tahu. Maka jangan pernah lalai untuk bertobat kepada Allah. Karena Ustadz Adi ada orang, Ustadz nanti saya mau tobat kalau sudah tua saja, kalau sudah pensiun, kalau sudah kalau sudah beres kerja, kalau sudah punya purna bakti dan lain-lain. Bapak Ibu, hari tua tidak menjanjikan apapun.
kecuali membuat kita makin tua saja. Dan yang kedua, belum tentu usia kita sampai tua, karena usia itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah terkait dengan urgensi taubat. Saya simpulkan, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki semua kehidupan kita di dunia, dan merancang masa depan kebahagiaan kita di akhirat. Makanya, at-taubah masdarus sa'adah fid darwain. Taubat itu sumber kebahagiaan untuk di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah mengatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min la'alakum tuflihun. Bertobatlah agar Anda bahagia. Dan di akhirat Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita bertobat, Allah sampaikan Bapak Ibu di surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Bagi siapa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan waktu 1 jam ini, inilah penjelasan para ulama kita terkait dengan ahamiyatut taubah fi hayatil mu'min. Urgensi taubat dalam kehidupan seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan kepada Ustadz Adri. Masya Allah, Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair Ustaz. Saya yakin sepertinya para jamaah juga tidak terasa nih waktu 60 menit mendengarkan Ustaz menyampaikan ilmu untuk kita semua. Dan saya pribadi juga, Alhamdulillah Ustaz, itu banyak kalimat-kalimat yang insya Allah bisa kami ingat terkait dengan tema kajian pada malam hari ini. Tadi saya mendengar suara guru kita semua juga hadir ya, ada Ustadz Dudi di sini. Ya, Masya Betul, Allah, ada gurunda kita, Ustadz Dudi tadi, Masya Allah, hadir bersama. Ada hadir menikmati Al Ustadz ini. Masya Allah Ustaz, Juga. jazakallah khairan bete minarian namina geningan jugentos. Namanya adang bendonya. Masya Allah. Jazakallah Ustaz, atuh nuhun pisan melantos Amin, sumping. alhamdulillah. Sehat-sehat Ustaz. Amin. Ya, itulah yang membuat agak grogi kajian malam hari ini, karena ada guru kita semua, Ustadz Adri, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Di antara beberapa kalimat ada beberapa yang saya sangat mengingat sekali dan itu sangat menyentuh Ustaz. Tadi ada 2 musibah yang paling besar dalam hidup kita. Yang pertama adalah di saat tidak adanya kenikmatan di dalam ketaatan, dan yang kedua itu adalah tidak ada rasa penyesalan di saat kita memiliki dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat. Masya Allah. Lalu yang kedua Ustaz, terima kasih sekali tadi diingatkan, Masya Allah, usia saya udah di atas 40 Ustaz. Dan tadi saya sampaikan memang kita tuh ternyata lebih banyak menginginkan apa yang kita inginkan kepada Allah Dari Allah. dan bukan jarang, mungkin tidak pernah Ustaz, saya mengakui jarang kita tidak memikirkan apa yang Allah inginkan dari kita, Masya Allah Ustaz. Semoga itu menjadi introspeksi untuk kita semua. Kalau saya Baik pada ini para jamaah sekalian. Iya Ustaz, siap. Kalau saya ada kalimat yang bagus tadi dari Ustadz Dedi. Gimana, Jangan Ustaz? biarkan Allah kecewa menunggu kerinduannya. Menunggu Masya tobat Allah. kita. Masya Allah, betul, Ustaz. Jangan kecewakan Masya Allah. Masya Allah. Isi Masya ngamuk. Allah. Mohon. Allah. Ya begitu Ustaz, ternyata saya kalau kajian bersama Ustaz Dedi ini selalu banyak kalimat-kalimat yang memang luar biasa. Saya banyak Apabila belajar kita dari tetap. kita semua, dari Ustadz Dudi Mutakin, Ustadz Adri. Itu saya banyak Masya belajar dari beliau. Memang saya murid Masya beliau Allah. sejak dari awal pesantren. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah gurunda untuk Allah. semua. Ada Alhamdulillah. 2 guru kita nih di Masjid Asyifa. Sakantenan dijadwalkeun mingguan payun Ustaz. Wala haula wala quwata illa billah. Ulah teraskeun. Saya sangat Baik, bahagia punten. nanti Ustadz Adri kalau minggu depan guru kita yang mengisi, insya Allah. Alhamdulillah. Atur nuhun, Ustaz. Insya Allah untuk menyimak guru kita. Si tukang toto kita mah. Mohon ya Ustaz berpina Ustaz Dudi rada sesar tuh nih hidup pisan, mudah-mudahan ahan anjing biasa dijadwalkan. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz Adri, kita sudah punya jadwal beliau ya, tinggal dicatat. Amin. Ustadz. Amin. Atur nuhun Ustaz. Atur nuhun. Hadir Temanya insya Allah menyusul, Ustaz. depan Ustadz. Nya gitu. Alhamdulillah, syukur. Prof Izin, Azali Ustaz, sehat alhamdulillah. Amin. Izin Ustaz, saya membacakan beberapa pertanyaan Ustaz ya.
Ini mohon maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan mungkin yang tidak saya baca semua, saya coba akan memilih karena cukup banyak nih yang masuk. Nah, ini kalau saya salah membacakan yang pertama, mohon maaf, saya akan membacakan ini yang saya temukan dulu, Ibu Profesor Susi Susana. Ya. Assalamualaikum, mohon pencerahan Bapak Ustadz. Sepertinya kita hampir selalu menyadari kesalahan kita sehari-hari. Misalnya tidak menyegerakan melakukan sholat fardu. Apakah cukup dengan mengucapkan istighfar minimal setiap setelah sholat, baik sholat fardu maupun sunnah? Kapan kita harus bertobat khusus termasuk melakukan sholat tobat? Baik, Apakah Ibu bisa dan dipahami pertanyaan? Mangga Ustaz. baik. Mohon izin Ustadz Dudi Gurunda untuk bisa menjawab, tapi kalau banyak kesalahan nanti mohon diluruskan Ustadz. Lanjutkan. Yang pertama Ustadz Adri ya, taubat ini sebagaimana yang disyaratkan oleh banyak ulama ya, di antaranya Syekh Utsaimin ya. Bahkan kita menemukan di tafsir Fidilal di Said Kutub ya, tentang bagaimana cara bertobat itu. Itu banyak sekali referensinya tentang bagaimana kaifiatnya ya untuk bertobat itu. Dari semua jawaban-jawaban para ulama kita, setidaknya 3 Ustadz, 3 jawaban besarnya ya, yang lain turunan saja. Yang pertama, anadem ala ma fata minal ma'asi. Kita betul-betul menyesal dengan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Lisan itu mengucap kalimat minta maaf dengan istighfar kita dan pertobatan kita, dan hati itu merekam semua jejak-jejak kemaksiatan kita dengan penuh rasa penyesalan yang begitu dalam. Bahkan kalimat Said Kutub kan puitis Ustaz ya. Said Kutub itu Fidilal ini kan, Said Kutub kan punya kitab namanya Fi Dilalil Quran. Itu disebut oleh para ulama kita dengan kitab tafsir Ittijahul Adabi ya. Ini kayak kitab sastra gitu. Karena bahasa Said Kutub itu tinggi Ustaz ya, apalagi kan nulis Fidilal itu dalam penjara ya. Ketika beliau di penjara di Mesir ya. Maka bahasanya itu adabi banget, nyastra dan tinggi gitu. Jadi makanya salah satu kitab tafsir yang tanda kutip agak susah ditafsirkan itu memang kitab tafsir yang dimiliki oleh Said Kutub, Fidilal Quran. Ada Ustaz ini kitab aslinya Fidilal Quran ya, ini ada, dan ada juga ada terjemahnya, tetapi yaitu Bapak Ibu harus merujuk ke kitab aslinya karena ada bahasa-bahasa yang ketika diterjemahkan ke Indonesia jadi garing lah gitu bahasa. Itu paruguh. Nah, betul Gurunda ya, memang ini agak susah Ustaz. Saya juga ini curhat dari yang pernah menerjemahkannya ya, kan ada terjemahan terbitan Al-Kautsar kalau tidak salah itu. Agak sulit menerjemahkan. Kata Said Kutub itu, jadi suasana hati ini saat ketika bertobat itu kayak diiris-iris gitu ya, dengan rasa sakit yang tidak terhingga akibat kemaksiatan di masa, kayak dicabik-cabik gitu. Itu bahasa itu tuh begitu. Hati ini perih banget dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu adalah syarat pertama ketika bertobat. Jadi ketika beristighfar, Bapak Ibu sekalian, lisan mengucapkan permohonan maaf, hati itu merekam semua jejak-jejak kemaksiatan dengan perasaan yang sangat sakit sekali. Jadi istighfar itu bukan untuk meluapkan kemarahan. Astagfirullah sanu ngabahikeun, kan suka begitu gitu. Menibalala gitu ya. Padahal antara lisan dan hati itu harus ada kerja bareng ya. Makanya Bu Prof ketika beristighfar bukan sekedar mengucapkan astagfirullah, bukan. Kan kita mau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kan begitu Ustaz. Ngebut teuing astagfirullah, astagfirullah, Asep Saifullah. Jadi nama orang gitu Ustaz. Tapi hati itu betul-betul merekam jejak kemaksiatan. Makanya Umar bin Khattab itu setiap habis sholat nangis saja Ustaz. Ini kebiasaan Umar yang direkam gitu ya. Umar itu kalau sudah sholat tuh ada air mata yang berlinang. Kenapa? Kata Dr. Ali Salabi itu, karena Umar itu selalu ingat dengan dosa di masa lalu sebelum dia masuk Islam gitu. Nah, itu jadi ada aliran air mata karena hati kita merekam jejak-jejak kemaksiatan. Jadi bukan astagfirullah, tapi hati kosong gitu. Itu bukan sebuah pertobatan. Yang kedua, Bu Prof, ini saya memandu saja dari kalangan ulama. Mungkin nanti Gurunda tercinta bisa
meluruskan ya kalau di kalimat-kalimatnya keliru. Syarat yang kedua ketika minta maaf itu adalah al-azam ala adamil audah ilaiha. Berjanji, bertekad kepada Allah untuk tidak pernah mengulangi kesalahan di masa lalu. Dan itu harus betul-betul kombinasi ketika kita beristighfar itu. Menyesal, kemudian ada sebuah ikrar kepada Allah untuk tidak pernah melakukan lagi kesalahan di masa lalu. Karena ada orang, Ustadz Adri, yang dia istighfar, tapi kalau ada kesempatan, sekali lagi deh, gitu, penasaran, gitu, gitu ya. Nah itu Ustadz, al-azam ala adami audailahiyah. Dan yang ketiga, syarat tobat itu adalah, kata para ulama, Bapak Ibu, al-amalus salih, mengisi sisa waktu yang ada dengan kesibukan amal soleh. Saya akan memperbaiki diri, gitu Ustadz maksudnya, Ustadz Adri. Saya akan memperbaiki diri dengan melakukan banyak kesalahan untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu. Inilah yang disebut tobat. Jadi bukan sekedar mengucap, Bapak Ibu sekalian ya, tetapi ada kerja lisan, kerja pikiran, kerja hati, kerja janji, kerja ikrar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disebut dengan taubatan nasuha tadi Ustadz Adri, gitu ya. Karena ada kritikan dari ulama, kita mengucapkan astagfirullah tapi kita sedang tidak istighfar. Gitu, Ustaz. Karena beristighfar bukan sekedar mengucap astagfirullah, tetapi melibatkan semua yang kita miliki untuk memperbaiki apapun bersama Allah, memperbaiki komitmen, memperbaharui resolusi, memperbaharui banyak hal. Termasuk tadi Ustadz Adri, itu mengisi sisa waktu yang ada dengan sebanyak mungkin amal soleh. Kalau tobat kita tidak seperti itu, maka menjadi tobat yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Terkait dengan sholat tobat, Ibu dan Bapak, ini ikhtilaful ulama. Hadisnya memang sahih Ustaz ya, tentang barang siapa yang berwudu, sholat 2 rakaat, meminta ampun kepada Allah. Kan begitu Ustaz ya, itu hadisnya sudah sangat masyhur. Tetapi ulama itu membagi dua. Ada yang mengatakan ini sholat tobat. Juga ada yang mengatakan ini bukan sholat tobat, tidak ada sholat tobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepanjang kita ini ketika sholat kemudian meminta maaf kepada Allah di tahajud, di duha dan sebagainya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya adalah, saya tidak akan masuk ke wilayah fikih dulu karena pasti kajian panjang sedari ya. Maka Bapak Ibu bisa menjadikan misalnya sholat tahajud kita, sholat ini kita sebagai ajang kita untuk melakukan perbaikan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa disampaikan buat Bu Prof. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kebaikan, keberkahan. Masya Allah. Ustaz Dudi, ada yang saya nambahkan? Mangga Ustaz Dudi Rupina, ayat tambahan. Menuju rileks. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz dengan tausiah-tausiah indah Ustaz, Masya Allah. Kalau saya sholat tobat, pada dasarnya semua sholat adalah tobat. Innal hasanata tudhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan sholat itu adalah menghapuskan dosa. Sepanjang bukan musyrik, dan musyriknya jangan sampai dibawa kepada kematian. Nah, kemudian ini dalam versi banyak orang yang curhat. Tadi kalau Al-Ustadz menyampaikan dari versi pandangan para ulama, kalau saya melihat dari banyak orang yang curhat. Saya tuh sudah dosa, tapi perasaan setelah dosa itu tidak ada hukuman apa-apa. Saya menyesal memang. Tapi udah biasa gitu. Akhirnya saya coba lagi gitu kan, Masya Allah. Ya silahkan, saya katakan begitu, silahkan. Yang pasti ketika kita sampai tadi menangis, pahami bahwa banyaknya dosa membuat kita kesulitan untuk merasakan hadirnya Allah. Itu berat sekali itu. Dan merasakan hadirnya Allah adalah kenikmatan. Oke, yang diingat oleh Umar bin Khattab mungkin masa lalu. Betul. Yang diingat oleh saya pada saat saya bertobat adalah masa depan. Ke surga muanya, ke surga muanya seperti apa api neraka itu, sampai istri aja pengen satu aja lah, takut bertanggung jawabnya berat gitu kan. Udah satu aja saya sayangin, ini amanah Allah kan itu ya. Masya Allah. Jadi atau bahasa yang lainnya, saya takut pada saat
sajadah saya sudah hampir habis dalam sajadah panjang saya tidak sempat bertobat. Nah, itu. Jadi kemudian di sana saya membayangkan bagaimana neraka itu membakar saya. Jadi untuk bisa bertobat, Bu, Profesor Susi, baca deh ayat-ayat tentang siksa neraka. Saya yakin akan bergetar kita, dan kalau kita dalami meskipun letterlek ya, seperti apa yang ada dalam Quran, serem itu, sangat menyeramkan. Seperti kalimat tattoli'u alal afidah. Api neraka, api neraka itu datangnya dari hati, membakar keluar, itu kan luar biasa itu. Iya. Datangnya api neraka bukan api neraka membakar kita, tapi dari hati ada api yang membakar semuanya akhirnya. Dari situ Iya. saja serem saya kalau tidak bertobat, Masya Allah. Masya Allah. Jadi bagaimana kalau sholat itu sudah terlambat cukup dengan istighfar? Saya nyatakan mungkin cukup dengan istighfar sudah. Asal besok jangan diulang gitu kan. Oh iya. Kalau istighfarnya hanya sekedar istighfar dan besok diulang lagi, itu seperti astagfirullah pada saat kaget ada cicak jatuh langsung kena kening, astagfirullah sugante buaya gitu kan itu ya. Jadi itu istighfar kaget saja. Jangan sampai seperti itu. Saya hanya sekedar mengajak, ya Allah, berani gitu ngelawan api neraka yang sederhana sekali ini buat orang-orang yang jamaah malau wadadah, yang sering mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitungnya tanpa mengingat keharusan yang harus terjadi dari harta itu untuk kita lakukan untuk Allah. Ngumpulkan, terus ngumpulin. Hasilnya apa? Itu siksa nerakanya tattoli walal afidah, itu dari sisi harta saja. Siksa nerakanya membuat hati kita terbakar dan membakar semuanya. Masya Allah, berat sekali. Sudah Prof, sudah diterima insya Allah tobat kita dengan istighfar saja. Betul. Sepanjang ada perbaikan. Kemarin sholat duhur 1:30, sekarang 1:30 kurang 5. Besok lusa 1:30 kurang 10. Pelan-pelan. Kan itu. Pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting usaha kan itu ya. Betul, Allah juga betul. tahu kok. Allah juga tahu, insya Allah. Mangga Kang Adri, mau tadi di masuk rapto gua. Mangga Kang Adri. Nuhun, Pak Yang Ustadz. paling layak untuk Muncul ini untuk gurunya. berbicara Ustadz Dudi. Atur nuhun oke Pak Kang Dudi ini sharing-sharing saya baca di WA grup. Jazakallah. Masya Allah, Masya Amin. Prof Susi, mudah sehat berkah selalu, Prof. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran Prof, sehat Prof. Izin Ustaz, saya jadi ingat pernah berdialog dengan salah seorang teman saya ketika kami pada waktu itu sedang ada apalah semacam menghafalkan Quran begitu. Nah, teman saya menyampaikan kepada saya bahwa Kang Adri kalau mau mudah menghafal Quran itu jangan bermaksiat kepada Allah. Saya kaget. Kalau apa, Ustaz? Kalau ingin mudah hafal Quran, jangan berbuat dosa jangan berbuat dosa. Saya bilang ke teman saya, kayaknya saya enggak, kalau sampai, karena dalam benak saya Ustaz, dosa itu kan maksiat ya, betul-betul maksiat secara dohir gitu ya, dalam bayangan saya. Lalu teman saya mungkin mengerti dengan apa yang saya pikirkan. Dia bilang, maksud saya bukan itu katanya. Tapi dosa pada Allah itu saya percaya Ustaz tidak akan mabuk, tidak akan judi, tidak akan zina, kata bilang gitu kan. Tapi dosa kepada Allah itu adalah ketika kita menunda-nunda sholat, tidak melaksanakan, ketinggalan sholat rawatib, meninggalkan duha, tidak sedekah. Dan saya kaget, wah levelnya sudah sampai seperti itu Ustaz. Dan saya yakin, insya Allah yakin kalau Prof Susi bertanya seperti itu tuh, beliau menunda sholat itu mungkin bukan menunda sholat seperti saya, karena kalau seorang dokter itu banyak sekali kesibukan ya. Dan biasanya tidak jarang bertemu dengan kondisi yang memang harus ada pasien yang tidak bisa ditinggalkan, Ustaz. Insya Allah Prof Susi seperti itu. Kang Adri, Prof Susi itu sama dengan saya. Menunda sholatnya itu bukan karena apa-apa, tapi yang pasti karena sesuatu yang sangat penting. Yang jelas, betul. Ucapan dosa Kang Adri tadi itu untuk kita yang berusia 60 tahun ke atas. Betul. Mual apal menunda-nunda sholat 60. Ada Kang Adri mah manggawe bade teu sholat dia daya keneh waktu sadel gayanya. Ampun Ustaz. Nauzubillah min dzalik. Nah, izin Ustaz yang bertanya Ustaz. Tadi kan di awal Ustaz menyampaikan beberapa keterangan bahwa insya Allah lah
Allah tuh sangat menjamin dan berbaik keterangan bahwa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tadi Iya. Allah hadir di sepertiga malam terakhir, Allah datang membentangkan tangannya dan sebagainya macamnya gitu. Bagaimana Ustaz ketika seorang hamba dengan membaca ayat-ayat yang tadi, hadis-hadis yang tadi, yakin Allah pasti mengampuni dosa kita gitu kan. Jong-jong Betul. Ustaz tenang gitu kan, katakanlah Iya. dia ya bermaksiat dan sebagainya Ustaz. Betul, Karena Ustaz. ayat-ayat tadi begitu melenakan kita, Allah pasti mengampuni kita. Dan Iya. bagaimana untuk dosa seperti itu Ustaz? Baik Ustaz Adri ya. Pertama, Allah itu ada nama Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar ya. Itu dua-duanya juga sama. Tapi para ulama membedakan, Ustaz. Kan nama Allah untuk memaafkan dosa kita itu ada 5. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab. Satu lagi itu Al-Halim, Ustaz. Al-Halim ini memang pemaknanya maha lembut. Tetapi kajian-kajian ulama-ulama kita membahas Al-Halim ini betul-betul adalah Allah yang apa ya? Allah yang betul-betul tidak akan pernah lelah memaafkan dosa-dosa kita ya. Itu salah satu makna Al-Halim. Ada 5 nama yang Allah siapkan untuk memaafkan dosa-dosa kita. Makanya ibu bapak sekalian, buat apa Allah menyiapkan sampai 5 nama untuk memaafkan dosa kita, kalau ada dosa kita yang tidak diampuni Allah gitu, Ustaz. Kan begitu, Ustaz ya. Nah, dengan kebaikan-kebaikan Allah ini, maka Bapak Ibu sekalian tetap kita tidak boleh meremehkan sebuah dosa, Ustaz Adri. Apa penyebabnya? 2. 1, di sini sampaikan Ustaz, ada kalimat yang sangat indah sekali ya. Saya sampaikan di sini Ustaz. Nah ini Ustaz. Ya. Jadi taubat itu Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita ini Ustaz bertobat, kemudian maksiat, tobat lagi, masih tobat itu terus ya. Maka yang pertama adalah tobat yang kedua, ketiga, keempat itu tidak akan pernah sekuat tobat pertama. Bahkan nanti pada akhirnya Allah akan memberikan sebuah hukuman, kita tidak mampu lagi bertobat kepada Allah. Kalau terus kita mempermainkan tobat itu. Memang Allah tidak akan lelah memaafkan dosa kita selama kita ini meminta maaf, sampai kita lelah untuk minta maaf kepada Allah. Hukuman orang yang terus mengulang-ulang itu, Ustaz, pada akhirnya dia tidak sanggup lagi untuk bertobat. Terus apa basunannya mah kepalang apa namanya? Baal. Gitulah betul berbudaya. Tos Baal. Baal gitu, Ustaz. Itu hukuman terberat Allah, Ustaz, membuat orang itu tidak bisa lagi bertobat saking terlalu seringnya mengulang-ulang. Allah tidak akan lelah memaafkan dosa sampai dia lelah untuk minta maaf kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini makna Al-Ghafar. Kan kalau Al-Ghafur mengampuni, kalau Al-Ghafar itu sigoh mubalaghah, akan terus-terusan mengampuni sebanyak apapun dosa dan sesering apapun kita melakukan. Tapi jangan merasa memudahkan dosa, karena itu tadi semakin kita banyak berdosa, semakin tidak punya kekuatan untuk terus meminta maaf kepada Allah. Dan yang kedua, kenapa kita tidak boleh sembarangan untuk bermaksiat, Ustadz ya? Itu tadi Ustadz Adri, karena kita berkejaran dengan jatah usia dan waktu dan kuota umur kita yang tidak tahu kapan habisnya itu. Ya enggak? Karena banyak orang yang dijemput kematian sebelum sempat untuk bertobat. Saya mah nanti tobat mah mentos pensiun, kan kayak gitu gitu ya. Itu padahal kita tidak tahu jatah usia kita. Maka Ustadz, saya makanya merasa jadi antara husnudon dan kepedean itu harus dijaga juga, Ustadz. Kenapa? 1, Al-Quran memberikan bimbingan terkait masalah itu harus seperti Nabi Adam. Rabbana dzolamna anfusana, Ustadz. Harus terus kita ini merasa masih banyak kemaksiatan kepada Allah gitu. Harus merasa bahwa kita ini belum banyak ibadah kepada Allah. Jangan melewati batas sampai ke batas perasaan itu perasaan iblis sombong kan gitu. Saya sudah lebih baik kan begitu. Antara suudzon, antara husnudon dan kepedean saja itu betul-betul harus dijaga. Saya mah kayak udah bersih deh semua dari dosa. Itu mah sifat iblis kan. Anna khairu minhu, ada kesombongan nantinya, Ustadz. Yang harus kita jaga adalah kalimat yang diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihi salam, Rabbana dzolamna
husana, bahwa saya ini masih banyak kemaksiatan. Harus begitu, Ustaz. Tapi tidak boleh suudzon, bahwa Allah tidak akan memaafkan gitu loh. Itu harus dijaga banget perasaan-perasaan itu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana cara kita berinteraksi kepada Allah dan pertobatan-pertobatan kita. Itu mungkin apa mukadimah dari saya ya untuk menyempurnakan jawabannya pasti guru kita tercinta. Sebenarnya. Tapi Kang Adri ini Ustaz Dedi sakit wae Kak Ada lanjut punten ya. Gerunda. Jangan lupa di atas Mangga. Jadi gini, jangan overconfident ya terhadap Itu dosa. bahasanya overconfident betul Gerunda ya bahasanya betul. Pemain sepeda goeser yang goes itu umumnya Goeser. rasa percaya diri sehatnya tuh tinggi sampai banyak jungkir di jalan Oh ya iya. meninggal. Atau pemain badminton tahu Ustaz Dedi Sokban merasa pang sehat nak tahu-tahu gubrak aja. Jangan overconfident terhadap kesehatan bisa ngagubrak. Sama terhadap dosa juga jangan terlalu percaya diri lah. Itu. Betul. Kemudian kenapa ya? Kok gampang banget kita meminta ampun kepada Allah seperti kemarin juga Ustaz Dedi di Zoom kita Iya, betul. banyak teman-teman yang Ustaz Dedi itu ngegampangkan karena dosa. Bukan ngegampangkan. Pertama kita ciptaan Allah. Pasti Betul. Allah sayang sama kita. Pasti karena kita ciptaannya. Yang kedua, harga iman itu mahal sekali. Betul. Allah sangat menghargai setipis apapun iman seseorang. Sangat Allah hargai. Bagaimana cara Allah menghargai iman kita? Allah meminta kita beristighfar. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kan itu tuh Allah menghargai keimanan kita. Kang Adri sekarang maksiat burber. Wah, tos juara nawe. Tapi masih sieun ku Allah. Artinya masih percaya kepada Allah. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa percaya kepada Allah. Betul. Sangat berat kecuali Allah yang akan membukakan hati kita untuk kita beriman. Artinya apa? Dengan hidayah iman saja, sahabat semua, ini sudah juara, kita dapat hadiah. Menurut saya hadiah terbesar dari Allah ketika kita beriman, sesederhana apapun. Karena dengan iman ini, maka kita akan bisa bertobat, kita bisa beristighfar dan diterima. Dengan iman ini, kita berkesempatan besar untuk mendapatkan surga. Dan dengan iman ini yang ada di hati kita sekarang ini, setan cemburu. Eta. Bikin cemburu setan kan luar biasa ya. Bikin cemburu setan luar biasa. Seperti bangganya. Kita tuh seperti bangganya nyalip di tikungan. Ustaz Dedi naksir si A, saya suka sama si A. Ustaz Dedi ngejar, saya nyalip. Bangga itu teh. Nyalip di tikungan. Dan setan kesalip. Ketikung. Jadi setan tuh marah kepada kita karena kita diberi oleh Allah iman. Itu. Betul. Jadi ini itu jadi penting sekali ya. Eta Ustaz Dedi mangga Kang Adri ulah ditunjuk nih body of cam ah. Alhamdulillah. Bahagia sekali. Jemaah sekalian, pada malam hari alhamdulillah kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, terus kita syukuri ya alhamdulillah pada malam hari ini kita ada dua narasumber, dua guru kita yang sangat luar biasa, Ustaz Didi dan Ustaz Dudi. Atau nuhun Ustaz Dedi dan juga Ustaz Dudi Mutakir, syukur jazakallah. Semoga guru jangan disamakan beliau saja ya. Guru kita semua. 2D kita. Pak Ustaz, Baik, pertemuan malam ini ya indah sekali dan tentu ini taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu bermanfaat untuk kita dan juga semoga Allah berikan rezeki kepada kita berupa pemahaman dan juga kekuatan, kemampuan dan semangat untuk mampu menjadikannya sebagai amal soleh tentunya. Sebelum ditutup, saya juga mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan mengingat waktu. Petah kene salah Ustaz, cuman memang kalau dengan Ustaz Dudi aduh sampai malam pun. Masalah. Semoga malam ini menjadi penyemangat untuk kita beraktivitas dalam konteks pengabdian kepada Allah di hari esok tentunya. Dan seperti biasa sebelum tutup mohon untuk memimpin doa singkat. Baik. Oleh siapa ya? Ustaz Dudi gitu ya teh. Pengarsana Ustaz Dudi nyukeun doana sesarengan. Ustaz Dedi lah. Maka jangankan mangga kira samina watana mangga. Baik, masyaallah Gerunda mohon izin Ustaz Dudi Mutakin, Prof Oki ya, Prof Azali, Ustaz Adri. Untuk menutup di pertemuan malam hari ini. Sebetulnya Ustaz ada banyak yang ingin disampaikan, tapi pertama karena keterbatasan waktu ya Ustaz, jadi digurung-gusuh lah gitu. Yang kedua memang ada guru kita yang layak untuk menyampaikan materi ini ya Ustaz kita tercinta Ustaz Dudi Mutakin. Sehat berkah selalu Gurunda. Amin ya Baik, Bapak Ibu mari kita akhiri pertemuan kita
berdoa ya, kita meminta maaf kepada Allah setulusnya dan berhamdalah seindahnya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, berikan kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, untuk bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami semua kesempatan terbaik menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik. Semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami semua kesempatan terbaik ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang makin bahagia hidup bersama-Mu, makin nikmat mencintaimu, makin lezat ibadah kepadamu. Andaikan sudah sangat dekat waktu kepulangan kami kepadamu, pulangkan kami di puncak kebahagiaan hidup bersamamu, wafatkan kami di puncak kenikmatan mencintaimu, dan kembalikan kami kepadamu di puncak kelezatan ibadah kepadamu ya Allah. Terus bersamakan kami penuh ketaatan di dunia agar kami punya harapan bisa bersama penuh kebahagiaan sampai ke surga nanti. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, jazakallahu khairan Ustaz atas malam ini, waktu dan kesempatannya serta ilmu yang telah diberikan. Insya Allah menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pertemuan kita malam hari ini untuk kita semua kelak menjadi timbangan, pemberat timbangan amal kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya kita bertemu di sini secara online, tapi juga menjadi wasilah kelak kita semua yang ada di sini berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Semoga tiasa sarang Ustaz Dudi. Amin ya rabbal alamin. Nanti insya Allah saya juga akan bisa hadir ya untuk sama-sama menikmati tausiah beliau insya Allah. Amin, 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 amin. Nuhun. Sarang Ustaz Dodi, sarang Ustaz dikit dia sumbing deh tapi. Allah Ustaz, sumping. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi pada para jemaah sekalian, kepada Ustaz Dudi, syukur jazakallah, pada Ustaz Didi juga syukur jazakallah. Semoga sehat semuanya dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali pada akan datang, dan kita tutup kegiatan pada malam hari dengan kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.